Kanker serviks itu adalah tumor ganas yang mengenai serviks atau mulut rahim atau leher rahim. Ini rahim atau badan rahim, ini tuba, dan ini ovarium. Umumnya kanker serviks terjadi di sini. Ada yang karsinoma sel squamosa, ada yang jenis adenokarsinoma, dan lain sebagainya. Penyebab kanker serviks itu umumnya 99% itu disebabkan karena HPV, Human Papilloma Viral, yang umumnya bisa terinfeksi 85% melalui hubungan seksual dan 15% dari non-seksual. Gejalanya itu antara lain adalah perdarahan per vaginam, perdarahan pada saat berhubungan, keluar keputihan yang berbau, nyeri pinggang, sampai susah untuk buang air besar. Umumnya pada pasien-pasien yang stadium awal, yang masuk dalam stadium 1 sampai stadium 2A, itu kita lakukan operasi pengangkatan kanker, pengangkatan rahim sampai dengan kelenjar getah bening. Dan umumnya pada pasien-pasien yang stadium lanjut kita lakukan kemoterapi dan radiasi. Dengan kemajuan teknologi saat ini, pada stadium 1 itu memiliki angka kesembuhan di atas 90%, stadium 2 memiliki angka kesembuhan di atas 80%, stadium 3 tadi sekitar 45-75%, dan stadium 4 sekitar 15 dengan 45%. Walaupun stadium 4 masih bisa free of disease, artinya kesembuhan dalam cancer. Halo Sobat Mandaya, perkenalkan nama saya Dr. Iwan Kurnia Effendi, SPOG, subspesialis konsultan onkologi ginekologi yang berpraktek di Mandaya. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara mengenai kanker serviks. Kanker serviks itu adalah tumor ganas yang mengenai serviks atau mulut rahim atau leher rahim. Jadi bila kita ilustrasikan ini organ kandungan wanita, ya ini vagina, serviks atau mulut rahim atau leher rahim di sini. Jadi kanker serviks umumnya terjadi di sini. Ini rahim atau badan rahim. Ini tuba, dan ini ovarium. Umumnya kanker serviks terjadi di sini. Jenis-jenis kanker serviks itu tergantung lagi dari jenis hasil biopsi atau pemeriksaan patologi anatomi. Ada yang karsinoma sel squamosa, ada yang jenis adenokarsinoma, dan lain sebagainya. Umumnya adenokarsinoma memberikan prognosis yang lebih buruk dibandingkan dengan karsinoma sel squamosa. Penyebab kanker serviks itu umumnya 99% itu disebabkan karena HPV, Human Papilloma Viral. 8 dari 10 wanita bisa saja terkena HPV, yang umumnya bisa terinfeksi 85% melalui hubungan seksual dan 15% dari non-seksual. Gejala kanker serviks itu umumnya tidak bergejala, terutama pada stadium awal. Kalau bergejala umumnya sudah masuk ke stadium lanjut. Gejalanya itu antara lain adalah perdarahan per vaginam, perdarahan pada saat berhubungan, keluar keputihan yang berbau, nyeri pinggang, sampai susah untuk buang air besar. Yang termasuk dalam pencegahan primer adalah vaksinasi. Saat ini vaksinasi sudah bisa dikerjakan pada usia 9 tahun. Sampai dengan 13 tahun itu cukup 2 kali suntik, dan di atas 13 tahun dengan pemberian 3 kali suntik. Hindari faktor risiko. Faktor risikonya adalah seksual bebas, hubungan seks dini, defisiensi multivitamin, alkohol, asap rokok, baik itu perokok aktif, perokok pasif. Rutin lakukan screening deteksi dini yaitu pap smear dan tes HPV genotyping yang umumnya dikerjakan pada pasien-pasien atau wanita-wanita yang telah melakukan hubungan seksual. Jadi penanganan kanker serviks itu bisa dari operasi, radiasi, kemoterapi, imunoterapi, target terapi, dan lain sebagainya. Umumnya pada pasien-pasien yang stadium awal, yang masuk dalam stadium 1 sampai stadium 2A, itu kita lakukan operasi pengangkatan kanker, pengangkatan rahim sampai dengan kelenjar getah bening. Dan umumnya pada pasien-pasien yang stadium lanjut kita lakukan kemoterapi dan radiasi. Dengan kemajuan teknologi saat ini, pada stadium 1 itu memiliki angka kesembuhan di atas 90%, stadium 2 memiliki angka kesembuhan di atas 80%, stadium 3 tadi sekitar 45-75%, dan stadium 4 sekitar 15 sampai dengan 45%. Walaupun stadium 4 masih bisa free of disease, artinya kesembuhan dalam cancer. Tergantung dari ketersediaan alat, kesediaan teknologi, dan sumber daya di rumah sakit tersebut.
kita mencanangkan kerjasama tim. Jadi bukan one man show di Rumah Sakit Mandaya. Jadi semua pasien kita kerjakan, kita tata laksana bersama dengan tim. Kerja tim di Rumah Sakit Mandaya itu meliputi dokter ahli kemoterapi, dokter ahli radioterapi, dokter ahli radiologi. Jadi hasil yang kita berikan pun bisa memberikan hasil yang optimal dengan kerjasama tim di Rumah Sakit Mandaya.